bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk materi integrasi antar aplikasi Office, materi pokok Mailmerge. Nama saya Sulvia Indrasuti, saya mengampu mata pelajaran 3 di SMA Negeri 1 Kudus. Video pembelajaran ini saya peruntukkan untuk siswa-siswi saya di SMA Negeri 1 Kudus kelas 10 MIPA dan IPS. Video ini supaya bisa kalian pelajari secara mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Mailmerge. Sebelum kita mempelajari lebih dalam Mailmerge atau surat massal, perlu kita ketahui Mailmerge pada Microsoft Word adalah fitur pembuatan surat massal dengan memanfaatkan sebuah data yang sebelumnya sudah dibuat berupa tabel pada Microsoft Word ataupun Microsoft Excel yang kemudian dicetak secara massal dan otomatis pada printer atau file berdasarkan data yang telah disiapkan. Atau lebih singkatnya adalah pembuatan surat massal yang isinya sama untuk penerima yang berbeda-beda berdasarkan data yang disediakan. Keuntungan dalam menggunakan Mailmerge diantaranya adalah waktu pembuatannya lebih cepat jika dibandingkan dengan pembuatan surat satu persatu dan jumlah halaman yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Nah, untuk membuat Mailmerge ada dua langkah utama yang kita buat. Yang pertama, membuat dokumen master dan yang kedua membuat data source. Untuk dokumen data master, di sini adalah dokumen utama yang isinya sama untuk semua penerima. Sedangkan untuk dokumen data source adalah dokumen yang berisi data-data atau informasi yang berhubungan dengan penerima surat untuk digabung dalam dokumen master. Contohnya ada nama, NPM, dan alamat. Data adalah bagian surat yang akan diubah-ubah. Data terdiri dari field dan record. Data dapat dibuat di Microsoft Excel ataupun Microsoft Access. Nah, langkah pertama kita membuat dokumen master. Kita buat dokumen masternya terlebih dahulu. Kita buat pada Microsoft Word seperti gambar di samping ini. Untuk field-field yang akan diisi otomatis oleh data source, kita kosongkan. Seperti ini. Langkah selanjutnya, membuat dokumen data source. Dokumen data source kita buat pada Microsoft Excel. Tampak seperti ini. Yang pertama kita buat nama, NPM, IPK, jurusan, dan fakultas. Lalu kita isi datanya satu persatu sampai dengan data terakhir. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan data tersebut pada lokasi yang sudah kita sediakan. Langkah selanjutnya, menggabungkan dokumen master dan dokumen data source. Nah, di sini yang pertama, kita masuk ke Microsoft Word. Kita klik ribbon mailing. Nah, setelah itu kita masuk ke menu select recipients. Di sini nanti kita ada pilihan. Kita pilih yang use an existing place. Nah, untuk gambar 2 ini adalah lokasi penyimpanan data source. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita gabungkan antara dokumen master dan dokumen data source. Langkah pertama, kita masuk di Microsoft Word. Kita masuk ke ribbon mailing. Setelah itu kita pilih menu merge field. Di sini sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, nanti otomatis akan muncul field di sini. Ada nama, ada NPM, ada jurusan, IPK, dan seterusnya. Nah, kita isikan di dokumen master. Yang nama kita isikan nama, NPM kita isikan NPM. IPK, jurusan, fakultas. Jadi field-field yang ada di insert text field di sini kita pindahkan di tempat ini yang sudah kita kosongkan terlebih dahulu di dokumen master. Langkah selanjutnya, hasil Mailmerge.
Nah, untuk mengetahui hasil dari mailmatch tadi yang sudah kita gabungkan antara dokumen master dan dokumen source, langkahnya adalah kita masuk ke preview result. Nah, untuk preview result ini kalau kita klik ya, maka akan muncul di sini rekod pertama, rekod kedua, rekod ketiga ya, dan seterusnya sampai last record. Kita bisa masuk ke first record, previous record, next record, dan last record. Jadi akan tampil untuk nama sudah muncul rekod, misalnya rekod pertama Sabila Febi Andidi, isian NPM, IPK, dan seterusnya seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya kita mencetak mailmatch. Untuk mencetak di sini ada fasilitasnya. Yang pertama adalah kita masuk di Microsoft Word, kita masuk di mailing. Setelah itu kita masuk ke finish and merge. Nah, di sini nanti kita pilih, ada beberapa pilihan. Nanti kita kalau ingin mencetak, kita pilih yang print dokumen. Ya, untuk pencetakan di sini sesuaikan dengan keinginan. Kalau kita mau mencetak semua dari rekod yang sudah kita buat, berarti kita pilih all, lalu kita open. Nah, berarti mailmatch-nya nanti sudah tercetak. Seperti itu untuk penjelasan langkah-langkah membuat mailmatch. Semoga dari video pembelajaran ini kalian bisa belajar sendiri dan bisa langsung mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Tentang materi mailmatch, di sini saya berikan studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. PKK RT 01, RW 01 Kelurahan Sehat Makmur akan mengadakan rekreasi di bulan Agustus 2018. Sebelumnya, ibu-ibu di wilayah tersebut telah menabung selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga Juni 2018. Namun kenyataannya banyak yang belum melunasinya, sehingga Bendahara RT ingin menyampaikan rincian tabungan ke ibu-ibu melalui surat yang disampaikan secara personal. Di dalam rincian tersebut tertera kekurangan tabungan yang harus dibayarkan kepada bendahara. Jadi hanya ibu yang punya kekurangan bayar saja yang nanti akan ditampilkan di menu tersebut. Nah, berikan solusi atas permasalahan tersebut. Dari studi kasus ini, kalian disuruh untuk membuat surat yang akan ditujukan kepada ibu-ibu PKK. Nah, di dalam surat tersebut ada rincian pembayarannya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan mailmatch. Nah, coba apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus tadi, langkah yang pertama yang kita buat adalah membuat data source di Microsoft Excel. Nah, langkah-langkahnya apa yang pertama? Kita isikan di sini bid nomor, nama, bulan Januari, bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, total dan sisa pelunasan. Nah, dari sini kita isikan kurang lebih 10 rekod. Rekod pertama ada Ibu Solika. Rincian pembayarannya dari mulai bulan Januari sampai dengan Juni adalah sebagai berikut. Nah, ini totalnya. Berarti Ibu Solika ini sudah lunas. Sisa pelunasannya 0. Kalau kurang warhama ini baru membayar 3 bulan. Langkah selanjutnya adalah membuat dokumen master di Microsoft Word. Penyampaian hal yang sama untuk semua orang, kita isikan di sini semuanya. Untuk hari, tanggal, dan seterusnya. Nah, untuk hal-hal yang perlu kita isikan dari data source yang sudah kita buat, di situ tadi ada field nama, ada pembayaran bulan Januari, Februari, karena ini sesuai dengan data masing-masing, nanti kita isikan menggunakan field yang sudah kita buat di data source. Nah, langkahnya setelah kita buat di sini, kita masuk di ribbon mailing. Nah, sampai di sini kita pilih select recipient. Nah, kita pilih yang use existing list karena kita sudah buat data source-nya terlebih dahulu di Microsoft Excel. bensound.com
bensound.com. bensound.com. Nah, ini setelah kita pilih tadi, muncul seperti ini. Kita pilih OK. Nah, setelah itu kita masuk ke Insert Merge Field. Di sini adalah fungsinya untuk menggabungkan antara data source yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam dokumen master. Nah, di sini. Kalau kita klik di sini, ada field nomor, nama, dan seterusnya. Kita letakkan sesuai dengan tempat yang sudah kita sediakan, ya. Nah, misalnya untuk nama kita pilih di sini. Apalagi yang mau kita isi di sini. Nah, di sini juga masuk nama. Nah, sekarang untuk Januari masuk Januari, untuk Februari masuk Februari, dan seterusnya. Setelah selesai, ini untuk total yang telah dibayarkan, kita isikan juga dari data source. Kalau sudah semuanya, seperti ini, kita ingin melihat hasilnya, kita masuk di preview result. Nah, rekod pertama keluar itu Solika. Nah, ini kita klik yang rekod kedua. Yang ketiga itu Juliana. Rekod yang keempat yang muncul itu Rumini. Nah, seperti itu hasilnya. Ya, sampai di sini sudah jelas. Nah, kalau kita mau menampilkan hanya rekod-rekod yang belum menyelesaikan sisa pelunasan, kita bisa menggunakan fasilitas rule di sini. Kita misalnya pakai ini rule. Kita pilih menggunakan skip record if. Jadi kita dasarnya adalah record. Kita menggunakan field name-nya, dasarnya apa? Adalah sisa pelunasan. Equal to-nya adalah sama dengan, tapi equal to sini kita isikan ini. Nah, kalau kita preview result akan muncul itu Marhamah dengan sisanya di sini kelihatan masih ada sisa pelunasan 300.000. Kalau kita mau mencetak, kita pilih finish and merge. Nah, kalau kita menggunakan printer, kita pilih print dokumen. Kalau kita masuk ke tidak usah kita cetak di printer, kita masuknya di edit individual dokumen. Nah, apakah semuanya kita pilih all record? Ya, oke. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Ini adalah hasil dari pencetakan yang sudah kita lakukan. Ini rekod pertama Ibu Marhamah dengan sisa pelunasan 30.000. Lalu rekod Ibu Rumini sisa pelunasan 30.000. Lalu ada Ibu Jukaina sisa pelunasan 20.000. Lalu ada Ibu Supina sisa pelunasan 40.000. Jadi yang kita tampilkan di sini adalah ibu-ibu yang masih mempunyai tanggungan untuk melunasi tabungan rekreasi tersebut dengan menggunakan fasilitas rules. Ini adalah hasil dari penyelesaian studi kasus. Untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar mandiri dari rumah.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.